Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori konsumsi. Sebelumnya, perkenalkan saya Nugi sebagai moderator pada sesi kali ini. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rahel Teresa NIM 064, Kiyu Mimosa NIM 065, Ulfi Dwi NIM 067, Nova Rizky NIM 069, Atalia NIM 079, Anissa NIM 080, Rungki NIM 081, Satwika NIM 084. Di sini kami akan membahas teori konsumsi menurut para ahli ekonom. Di antaranya Keynes, Irving Fisher, Franco Modigliani, Milton Friedman, dan Robert Hall. Yang pertama yaitu teori Keynes. Teori yang diajukan oleh Keynes ada 3 yang dapat kita pelajari. Di antaranya hubungan pendapatan disposable dan konsumsi, kecenderungan mengkonsumsi marginal atau marginal propensity to consume atau MPC, yang ketiga kecenderungan mengkonsumsi rata-rata atau average propensity to consume atau APC. Yang pertama, hubungan pendapatan disposable dan konsumsi. Menurut Keynes, ada batasan-batasan konsumsi minimal yang tidak tergantung pada tingkat pendapatan. Artinya, tingkat konsumsi tersebut harus dipenuhi walaupun tingkat pendapatan sama dengan 0. Itulah yang disebut dengan konsumsi autonomous atau autonomous consumption. Jika pendapatan disposable meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat. Hanya saja, peningkatan konsumsi tersebut tidak sebesar dengan peningkatan disposable. Dapat kita rumuskan dengan fungsi konsumsi yaitu C sama dengan C0 plus B plus YD, di mana C adalah konsumsi, C0 adalah autonomous consumption, B adalah MPC, dan YD adalah pendapatan disposable. Yang kedua adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal atau MPC. Kecenderungan mengkonsumsi marginal atau marginal propensity to consume adalah konsep yang memberikan gambaran tentang berapa konsumsi akan bertambah apabila pendapatan disposable bertambah 1 unit. Kita bisa lihat pada gambar kurva tersebut. Apabila pendapatan disposable meningkat sebesar 1000 unit, maka besar konsumsi akan meningkat 800 unit atau MPC-nya adalah 0,8. Dapat dirumuskan dengan MPC sama dengan delta C dibagi dengan delta YD. Ketiga adalah kecenderungan mengkonsumsi rata-rata atau APC. Kecenderungan mengkonsumsi rata-rata atau average propensity to consume adalah rasio antara konsumsi total dengan pendapatan disposable total. Dapat dirumuskan APC sama dengan C dibagi YD atau konsumsi dibagi pendapatan disposable. Artinya, semakin besar APC, semakin besar pendapatan yang dibelanjakan. Sebaliknya, semakin kecil APC, semakin kecil juga konsumen menggunakan uang yang mereka peroleh untuk membeli barang dan jasa. Selanjutnya adalah teori Irving Fisher. Di teori ini kita akan membahas tentang intertemporal budget constraint atau keadaan ketika kita harus memilih konsumsi yang akan kita konsumsi di masa sekarang dan yang akan kita konsumsi di masa depan karena adanya keterbatasan anggaran. Teori ini juga beranggapan bahwa adanya 2 periode waktu untuk setiap konsumennya. Periode yang pertama itu terjadi ketika si tabungan sama dengan pendapatan yang pertama dikurangi dengan konsumsi yang pertama. Atau kita bisa mendapat persamaan S sama dengan Y1 dikurangi dengan C1. Lalu ada periode yang kedua, yaitu konsumsi yang kedua sama dengan akumulasi tabungan beserta bunganya ditambah dengan pendapatan yang kedua. Atau kita bisa mendapat persamaan C2 sama dengan 1 plus R kali S ditambah Y2. Nah, dari kedua persamaan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa semua itu bergantung pada pendapatan dan konsumsi yang pertama. Ketika konsumsi pertamanya itu lebih besar dari pendapatan yang pertama, maka konsumen akan cenderung meminjam dan si tabungannya akan kurang dari 0. Ketika si konsumsinya itu kurang dari pendapatan, maka konsumen akan cenderung menabung dan si tabungannya ini akan lebih dari 0. Nah, keterbatasannya ini kita bisa hitung dengan mengkombinasikan dua persamaan dari dua periode sebelumnya dan menghasilkan persamaan yang baru, yaitu C1 ditambah C2 per 1 plus R sama dengan Y1 ditambah Y2 per 1 plus R. Dari persamaan tersebut juga kita bisa menyimpulkan bahwa ketika si suku bunganya sama dengan 0, maka total dari konsumsi dua periode sama dengan total dari pendapatan dua periode. Pada umumnya, si suku bunga itu kan nggak mungkin 0 kan, pasti lebih dari 0. Maka dari itu, pendapatan yang sekarang akan lebih banyak daripada pendapatan di masa yang akan datang. Begitu pula dengan konsumsi yang akan datang akan lebih kecil daripada konsumsi saat ini.
Teori konsumsi dari Modigliani pada dasarnya dikembangkan oleh 3 orang, yaitu Alberto Ando, Richard Bloomberg, dan Franco Modigliani. Akan tetapi yang mendapatkan penghargaan Nobel hanyalah Modigliani, karena salah satu teori konsumsi yang terkenal atau yang dikenal dengan nama hipotesis daur hidup atau life cycle hypothesis, yang menyatakan bahwa konsumsi seseorang selain dari pendapatannya juga bergantung pada kejayaannya. Model siklus hidup ini membagi perjalanan hidup manusia menjadi 3 periode. A. Periode belum produktif. Periode ini berlangsung dari sejak manusia lahir, bersekolah, hingga pertama kali bekerja. Biasanya berkisar antara usia 0 hingga 20 tahun. Periode B. Periode produktif. Periode ini umumnya berlangsung dari usia sekitar 20-an tahun hingga usia 60-an tahun. Selama periode ini, tingkat penghasilan meningkat. C. Periode tidak produktif. Pada periode ini berlangsung setelah usia manusia melebihi 60 tahun. Ketuaan yang mendatang tidak memungkinkan mereka untuk bekerja mendapatkan penghasilan. Modigliani menganggap bahwa konsumsi tidak harus berasal dari pendapatan, karena menurutnya pendapatan bervariasi selama kehidupan seseorang dan tabungan dapat menggerakkan pendapatan dari masa hidupnya hingga pendapatannya tinggi ke masa hidup ketika pendapatannya rendah atau sama sekali tidak ada. Terutama bila sistem pembayaran pensiun menggunakan sistem lump sum atau dibayar di muka. Beberapa variabel indikator yang menjadi pertimbangan untuk membentuk fungsi konsumsi LCH ini adalah kejayaan awal atau wealth, tafsiran lama atau TL, masa bekerja untuk memperoleh pendapatan atau WL, pendapatan atau Y atau income, konsumsi sama dengan C. Berdasarkan indikator ini, maka dirumuskan pendapatan seumur hidup masa kerja sama dengan Y kali WL sama dengan YL. Demikian, konsumsi seumur hidup sama dengan C kali TL. Selanjutnya, kita akan membahas contoh dari teori model Modigliani, yaitu misalkan seseorang bekerja selama 45 tahun dengan pendapatan per tahunnya adalah Rp100.000, tafsiran masa hidup dihitung dari awal ia bekerja adalah 50 tahun, maka kita dapat menentukan satu pendapatan seumur hidup, yaitu W dikali WL sama dengan 45 dikali 100.000, maka kita akan memperoleh hasil Rp4.500.000. Dan yang kedua, yaitu kita dapat menentukan konsumsi. C sama dengan WL dibagi TL dikali Y sama dengan 45 dibagi 50 dikali 100.000, maka kita akan memperoleh hasil 0,9 dikali 100.000, yaitu Rp90.000. Padahal Rp90.000 sama dengan rata-rata konsumsi selama 50 tahun. Maka, dari sini kita dapat memperoleh informasi bahwa selama masa bekerja, kecenderungan mengkonsumsi orang tersebut adalah sebesar 0,9 atau 90% digunakan untuk konsumsi, dan sisanya yaitu 10% digunakan untuk menabung. Pendekatan life cycle hypothesis ini mengharuskan setiap orang memiliki perencanaan lebih detail untuk kehidupan mereka, yaitu kehidupan yang dimulai dari 0 tahun sampai 63 tahun, mereka harus menggunakan waktu tersebut secara optimal. The life cycle hypothesis merupakan sebuah teori yang berkaitan dengan pengeluaran dan kebiasaan menabung masyarakat, sebagai sebuah contoh yang mendukung hipotesis bahwa orang menabung untuk masa pensiun, sementara mereka mendapatkan penghasilan tetap. Dari teori life cycle hypothesis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kecenderungan mengkonsumsi rata-rata lebih besar pada kedua orang muda dan penuaan, karena mereka menggunakan pendapatan masa depan atau menggunakan tabungan. Orang parubaya di sisi lain memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menyimpan dan kecenderungan lebih rendah untuk mengkonsumsi. Sekian dari saya mengenai teori life cycle hypothesis. Hipotesis pendapatan permanen. Teori konsumsi hipotesis pendapatan permanen dikembangkan oleh Milton Friedman dalam bukunya A Theory of Consumption. Menurut Friedman, pendapatan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Pendapatan permanen merupakan bentuk pendapatan yang diterima secara periodik dan jumlahnya dapat diperkirakan sebelum, misalnya, pendapatan gaji. Pendapatan sementara merupakan bentuk pendapatan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Pendapatan sementara ini bisa berbentuk tambahan berupa bonus atau berbentuk pengurangan, misalnya biaya pengobatan sakit yang tiba-tiba. Pada biaya pendapatan permanen, pengeluaran konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan permanen secara proporsional. Apabila terjadi kenaikan pendapatan sementara yang positif, maka pengeluaran konsumsinya akan mengalami kenaikan. Begitu pula sebaliknya. Menggunakan asumsi bahwa konsumen bersikap rasional dalam mengalokasikan pendapatan,
yang diperoleh semasa hidupnya di antara kurun waktu yang dihadapinya serta menghadapi pola konsumen yang kurang lebih merata dari waktu ke waktu. Menurut teori ini, bahwasanya konsumsi permanen, yaitu seorang konsumen mempunyai hubungan yang positif dan proporsional dengan pendapatannya. Dalam hal tersebut, dibentuklah sebuah bentuk persamaan yang dapat dituliskan sebagai berikut ini. C pangkat P sama dengan K dikali Y pangkat P. C pangkat P itu merupakan konsumsi permanen, lalu Y pangkat P merupakan pendapatan permanen, dan K merupakan angka konstan. Dapat disimpulkan bahwasanya konsumsi permanen sama dengan angka konstan dikalikan dengan pendapatan permanen, atau angka konstan menunjukkan bagian atau proporsi pendapatan permanen yang dikonsumsi yang nilainya antara 0 sampai dengan 1. Untuk persamaan dapat dilihat sebagai papan di atas ya. Nilai K ini relatif stabil dan merupakan fungsi dari suku bunga atau yang biasa disebut dengan range dalam bahasa Inggris, kesukaan konsumen atau U utilitas, dan rasio antara kekayaan manusiawi dan kekayaan non manusiawi atau W. Lalu hubungan itu dituliskan sebagai berikut ini. K sama dengan F dalam kurung R, U, W. Teori random walk atau hipotesis jalan acak. Teori ini dikemukakan oleh Robert Hall. Robert Hall adalah ekonom pertama yang menderivasikan implikasi dari ekspektasi rasional terhadap konsumsi. Ia menunjukkan bahwa jika hipotesis pendapatan permanen benar dan konsumen mempunyai ekspektasi yang rasional, maka perubahan-perubahan konsumsi sepanjang waktu menjadi tidak dapat diprediksikan. Ekonomi Robert Hall adalah orang pertama yang mendapatkan implikasi dari ekspektasi rasional terhadap konsumsi. Robert Hall memperlihatkan bahwa bila hipotesis pendapatan permanen benar, serta jika konsumen memiliki harapan rasional, maka perubahan konsumsi dari waktu ke waktu tidak dapat diprediksi. Hipotesis pendapatan permanen berpandangan bahwa konsumen menghadapi pendapatan yang bersifat fluktuasi dan mencoba yang terbaik untuk memperlancarkan konsumsi mereka dari waktu ke waktu. Konsumen memilih konsumsi didasarkan pada harapan saat sekarang dari pendapatan seumur hidup mereka. Sebagai contoh, seseorang mendapatkan promosi jabatan secara tidak terduga akan meningkatkan konsumsi mereka. Sedangkan seseorang yang mendapatkan penurunan pangkat secara tak terduga akan menurunkan konsumsi. Dari sini dipahami bahwa perubahan konsumsi mencerminkan tentang pendapatan seumur hidup. Bila konsumen secara optimal menggunakan semua informasi yang tersedia, maka mereka harus dikejutkan hanya oleh peristiwa yang sepenuhnya tidak dapat diprediksi. Berikut yaitu ada materi yang ketiga tentang implikasi konsumsi dalam pandangan Hall. Pendekatan ekspektasi rasional terhadap konsumsi mempunyai implikasi yang tidak hanya untuk peramalan saja, tetapi juga untuk analisis kebijakan ekonomi. Apabila konsumen memenuhi hipotesis pendapatan permanen tersebut dan mempunyai ekspektasi yang rasional, konsumsi hanya akan berubah dikarenakan adanya perubahan kebijakan secara tidak terduga. Perubahan kebijakan ini berlaku saat mereka mengubah keputusan. Sebagai contoh, adanya berita bahwa Kongres telah meloloskan kenaikan pajak yang berlaku untuk tahun depan. Dalam hal ini, konsumen menerima berita tentang pendapatan seumur hidup mereka ketika Kongres meloloskan undang-undang, atau bahkan lebih awal jika bagian undang-undang itu dapat diprediksi. Kedatangan berita ini menyebabkan konsumen untuk merevisi harapan mereka, serta mereka mengurangi konsumsinya. Pada tahun selanjutnya, pada saat kenaikan pajak benar-benar mulai berlaku, konsumsi tidak berubah sebab tidak ada berita yang datang. Karenanya, jika konsumen memiliki ekspektasi rasional, para pembuat kebijakan mempengaruhi ekonomi bukan hanya karena lewat tindakan mereka, tetapi dapat pula dilakukan melalui harapan publik atas tindakan mereka. Namun, harapan itu sulit untuk diamati secara langsung, dan dengan demikian, seringkali sulit untuk mengetahui bagaimana dan kapan perubahan kebijakan fiskal dapat mengubah permintaan agregat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk para pembacanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.